Menjelang tahun 1965, Indonesia berada dalam situasi politik yang sangat tegang. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dengan konsep demokrasi terpimpin, yang berusaha menyeimbangkan tiga kekuatan utama, nasionalis, agama, dan komunis. Di tengah kondisi ekonomi yang memburuk, ditandai inflasi yang tinggi, kelangkaan barang, dan ketidakstabilan sosial, pengaruh Partai Komunis Indonesia atau yang biasa disebut PKI semakin besar dalam kehidupan politik. Sementara sebagian kalangan militer dan kelompok masyarakat lain merasa khawatir terhadap perkembangan tersebut. Persaingan ideologi pada masa Perang Dingin juga ikut memperkeruh keadaan karena Indonesia berada di antara pengaruh blok Barat dan Timur. Ketegangan politik, kecurigaan antar kelompok, serta situasi ekonomi yang sulit menciptakan suasana tidak stabil, yang kemudian menjadi latar penting menjelang peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Rencana dan persiapan G30 SPKI. 1. Peran PKI dan Biro Khusus. PKI di bawah pimpinan DN Aidit membentuk sebuah badan rahasia yang disebut Biro Khusus PKI, yang dipimpin oleh SDM Kamaruzzaman. Tugas utama Biro Khusus adalah melakukan infiltrasi ke dalam tubuh TNI untuk mencari perwira-perwira yang bisa dipengaruhi atau direkrut guna mendukung agenda politik PKI. 2. Isu ini adalah senjata propaganda utama yang digunakan untuk memicu gerakan. PKI menghembuskan kabar bahwa ada sekelompok perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang didukung oleh CIA dan berencana melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada 5 Oktober. 3. Markas Lubang Buaya dan pelatihan pasukan. Lubang Buaya yang terletak di dekat Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma menjadi tempat berkumpulnya pasukan sebelum berangkat melakukan penculikan pada dini hari 1 Oktober 1965. 4. Pelibatan pasukan Cakrabirawa. Persiapan operasional melibatkan beberapa unsur kekuatan militer. Resimen Cakrabirawa, Letkol untuk memanfaatkan posisinya sebagai komandan batalion pengawal presiden untuk menggerakkan pasukan ini. Peristiwa penculikan dan pembunuhan para perwira TNI Angkatan Darat pada 30 September 1965 menunjukkan bahwa operasi tersebut berlangsung sangat brutal, tergesa-gesa, dan penuh kekacauan. Dari 7 jenderal yang menjadi target, 3 orang tewas di rumah masing-masing karena melakukan perlawanan atau dianggap menghambat operasi, sementara 3 lainnya diculik dalam keadaan hidup, namun akhirnya gugur di lubang buaya. Target utama Jenderal A.H. Nasution berhasil meloloskan diri, tetapi kegagalannya ditangkap justru berujung pada tragedi lain. Secara keseluruhan, peristiwa ini tidak hanya menewaskan para perwira tinggi Angkatan Darat, tetapi juga meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban dan bangsa Indonesia. Pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, sekelompok pasukan yang terlibat dalam gerakan 30 September mendatangi rumah Letjen MT Haryono. Ia menolak dibawa secara paksa, sehingga terjadi perlawanan. Dalam peristiwa itu, ia tertembak, lalu dibawa ke lubang buaya bersama beberapa perwira tinggi lainnya. Di lokasi tersebut, para jenderal kemudian dibunuh oleh kelompok tersebut, dan jenazah mereka dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua. Semua korban, Ahmad Yani, R. Suprapto, MT Haryono, S. Parman, D.I. Panjaitan, Sutoyo Siswo Miharjo, dan Pierre Tendean. Beberapa saat kemudian ada operasi pencarian TNI, dan mereka melihat pohon pisang yang sangat janggal, dan mereka pun menemukan lubang buaya tersebut. Peristiwa ini kemudian dikenang sebagai tragedi nasional, dan Letjen MT Haryono anugerahi gelar pahlawan revolusi atas pengorbanannya bagi negara. Tokoh militer korban 30 SPKI, pahlawan revolusi, Jenderal Ahmad Yani, tanggal lahir 19 Juni 1922, jabatan terakhir Menteri Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal R. Suprapto, tanggal lahir 20 Juni 1920,
Jabatan terakhir Deputi 3 Menteri Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal R.S. Parman. Tanggal lahir 4 Agustus 1918. Jabatan terakhir Asisten Intelijen Menteri Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal M.T. Haryono. Tanggal lahir 20 Januari 1924. Jabatan terakhir Deputi 5 Menteri Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Sutoyo Siswomi Harjo. Tanggal lahir 28 Agustus 1922. Jabatan terakhir Inspektur Kehakiman Angkatan Darat, Mayor Jenderal RDI Panjaitan. Tanggal lahir 19 Juni 1925. Jabatan terakhir Asisten 4 Logistik Menteri Panglima Angkatan Darat, Letnan 1 Pierre Andreas Tandean. Tanggal lahir 21 Februari 1939. Jabatan terakhir Ajudan Jenderal AH Nasution. Dampak langsung 1965. Keadaan politik dan keamanan kacau. Kepercayaan pada PKI hilang. Pembubaran PKI dibubarkan dan komunisme dilarang melalui TAP MPRS No XXV MPRS 1966. Penangkapan tokoh PKI. Tokoh dan simpatiser PKI ditangkap untuk mengamankan negara. Kopkamtib dibentuk untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Pembersihan massal 1965 atau 1966, penindakan terhadap pihak yang diduga terkait PKI. Supersemars 11 Maret 1966, Sukarno memberi wewenang kepada Soeharto menjaga keamanan. Kejatuhan Soekarno, kekuasaan Soekarno berakhir, digantikan Soeharto atau Orde Baru. Titik baik politik runtuhnya kesatuan Soekarno, akhirnya Orde Baru di bawah Soeharto. Ketahuan teologi pendapatan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila sebagai simbol kemenangan Pancasila atas komunis. Dikoduksi sejarah masih adanya korupsi dan berbagai versi mental siapa dalang sebenarnya di balik peristiwa tersebut. Pelajaran bangsa pengkhianat tentang bahaya perpecahan, pentingnya menjaga persatuan agar tradisi serupa tidak terulang.